Assalamualaikum, welcome to Arumi-chan Story. Di hari kedua kami di Hiroshima, tujuan kami adalah Miyajima Island, salah satu tempat paling ikonik di Jepang. Perjalanan kami dimulai dari halte tram Kamiyacho. Dari sini kami naik tram jalur 2 menuju Miyajima-guchi. Perjalanannya cukup jauh, melewati sekitar lebih dari 20 pemberhentian, tapi seru banget karena kita bisa lihat suasana kota Hiroshima sepanjang jalan. Untuk tiket tram, kami tidak beli tiket manual, kami langsung tap IC card, yaitu Aichocha, saat turun. Untuk biaya, orang dewasa sekitar 240 yen dan untuk anak-anak sekitar 120 yen. Setelah menunggu Arumi sampai ketiduran, sekitar 1 jam perjalanan, kami akhirnya turun di halte Hiroden Miyajima-guchi. Oh ya, buat yang belum nonton part 1 dan part 2 kami di Hiroshima, kalian bisa tonton ya. Setelah ini, perjalanan kami lanjut naik ferry untuk menyeberang ke Miyajima Island. Stay tune! Oh ya, di pelabuhan Miyajima-guchi ada 2 pilihan ferry, yaitu pertama dari JR Ferry atau Japan Rail. JR West biasa dipakai untuk gratis kalau punya JR Pass. Rutenya sedikit memutar ke arah laut, bisa lihat gerbang Tori dan laut, view-nya lebih bagus, waktu tempuh sekitar 10 menit. Yang kedua, Miyajima Matsude Ferry, tidak termasuk JR Pass, rute lebih lurus atau langsung, waktu tempuh hampir sama, 10 menit. Namun saat itu kami membeli tiket di mesin untuk pulang pergi 500 yen dan sekali pergi 300 yen. Kami bersiap naik ferry menuju Pulau Miyajima, pulau yang terkenal dengan keindahan dan ketenangannya. Angin laut mulai terasa perlahan menyapu wajah kami. Ferry ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit, tapi rasanya seperti perjalanan kecil menuju dunia yang lain. Di sepanjang perjalanan, laut terbentang luas, tenang, damai, seolah menyimpan banyak cerita. Dan jika beruntung, saat naik ferry ini, dari kejauhan kita bisa memulai melihat siluet gerbang Tori yang berdiri di atas air. Ikon dari Itsukushima Shrine. Gerbang ini bukan hanya indah, tapi juga penuh makna, seakan menjadi pintu masuk menuju tempat yang sakral. Konnichiwa. Di sini di area Miyajima banyak banget rusa yang berkeliaran dan mereka jinak loh jika didekati, tapi tetap harus hati-hati ya. Oh iya, biasanya tandur rusa di sini juga sudah dipotong untuk alasan keamanan.
jadi lebih aman buat pengunjung. Suasananya juga cukup ramai, apalagi sekarang bulan Maret lagi musim sakura. Jadi banyak turis yang datang di sini untuk menikmati pemandangan sekaligus jalan santai di pinggir pantai. Di sepanjang area ini kita bisa lihat laut, angin sepoi-sepoi, dan orang-orang yang menikmati waktu mereka. Tempatnya cocok banget buat santai bareng keluarga sambil menikmati suasana khas Jepang di musim semi. Sekarang kita mau masuk ke area dalam. Begitu melewati gerbang ini, kita seperti masuk ke tempat yang lebih sakral. Di sekelilingnya masih ada pepohonan, angin terasa sejuk, dan suasananya cukup ramai karena banyak pengunjung yang datang, apalagi di musim sakura ini. Pelan-pelan kita jalan masuk sambil menikmati setiap detailnya. Dari sini perjalanan di Miyajima benar-benar mulai terasa. Di area pantai Miyajima, banyak pengunjung yang mengabadikan momen bersama keluarga. Di sepanjang bibir pantai, terlihat anak-anak bermain ditemani orang tuanya. Ada yang lari-larian, ada yang sekedar duduk santai sambil menikmati suasana laut. Salah satunya Arumi yang dari tadi sibuk sendiri, lagi asik mencari cangkang kerang di tepi pantai. Kelihatannya sih sederhana, tapi justru itu yang bikin momen seperti ini jadi terasa spesial. Suasananya santai, ramai, tapi tetap nyaman. Cocok untuk menikmati waktu bareng keluarga sambil melihat pemandangan laut di Miyajima. Di depan adalah Itsukushima Shrine, salah satu ikonik di Miyajima. Mobil di sini terkenal dengan gerbang torinya yang terlihat seperti mengapung di atas laut saat air pasang. Itu yang jadi daya tarik utama dan sering banget jadi spot foto favorit pengunjung. Itsukushima Shrine sendiri sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan menjadi bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Tempat ini dianggap sakral, jadi suasananya terasa lebih tenang meskipun banyak wisatawan. Kalau air sedang surut, kita bahkan bisa jalan-jalan lebih dekat ke arah torinya. Tapi kalau air pasang seperti sekarang, justru terlihat lebih ikonik karena ada efek pengapungnya itu. Di sini kita bisa menikmati perpaduan antara budaya Jepang, sejarah, dan pemandangan laut yang indah. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi kalau ke Miyajima. Kami bersyukur bisa sampai di sini menikmati pemandangan seindah ini. Jadi momen ini benar-benar kami nikmati. Setelah menikmati indahnya pantai, kami mampir ke salah satu toko yang menjual jajanan khas Miyajima, yaitu Momiji Manju. Momiji Manju adalah kue tradisional berbentuk daun maple dengan isian manis seperti kacang merah, coklat, atau custard. Bentuknya unik dan jadi oleh-oleh khas dari Hiroshima, khususnya Miyajima. Menariknya, di toko ini proses pembuatannya menggunakan mesin otomatis dan dipisahkan dengan kaca transparan. Jadi para pembeli bisa melihat langsung bagaimana kue ini dibuat dari awal sampai jadi.
Selain beli, kita juga bisa sekalian menikmati pengalaman melihat prosesnya secara langsung. Jadi bukan makanannya aja, tapi juga pengalaman yang didapat saat menyaksikan mobil maju itu jadi. Sekarang kita lagi jalan di Omotesando Miyajima. Ini adalah street utama yang penuh dengan toko makanan dan souvenir khas. Di sepanjang jalan ini kita bisa nemuin berbagai jajanan lokal sampai oleh-oleh khas Hiroshima. Suasananya cukup ramai apalagi di musim sakura seperti sekarang. Jadi banyak wisatawan yang datang. Di kanan kiri jalan hampir semua toko menawarkan hal yang menarik. Mulai dari makanan yang baru dimasak, sampai souvenir unik khas Jepang. Jadi sambil jalan santai, kita juga bisa sekalian kulineran dan lihat-lihat siapa tahu nemu sesuatu yang menarik untuk dibawa pulang. Yuk ikuti jalan-jalan bersama kami. Setelah melihat banyak makanan khas mulai dari oyster sampai berbagai olahan ikan segar, akhirnya kami coba pesan olahan ikan yang digoreng dan sekalian juga beli ice cream. Simple tapi pas banget dinikmati suasana seperti ini. Kita pilih makan di bibir pantai sambil melihat laut dan suasana sekitar yang cukup ramai. Rasanya enak dan suasananya juga benar-benar mendukung buat santai. Tapi perlu hati-hati juga kalau bawa makanan di sini karena seringnya rusa-rusa akan datang mendekat penasaran dengan apa yang kita bawa. Tidak terasa hari ini kita sudah selesai menikmati Miyajima. Dari suasana pantai, street food, sampai pemandangan ikoniknya. Semua jadi pengalaman yang berkesan. Sekarang saatnya kita kembali menuju pelabuhan untuk naik feri lagi. Bye-bye. Dan sekarang kami perlahan meninggalkan pulau ini sambil menikmati pemandangan laut senja di perjalanan pulang. Perjalanan hari ini sederhana, tapi penuh momen yang bisa diingat. Buat teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Petualangan kami di Hiroshima belum selesai. Di hari ketiga, kami akan mengunjungi tempat yang seru banget, terutama untuk anak-anak. Kami akan pergi ke Hiroshima City Children's Museum of Science. Di sini bukan cuma jalan-jalan, tapi juga belajar sambil bermain. Banyak eksperimen seru, permainan interaktif, dan hal-hal menarik yang bisa bikin anak-anak makin penasaran dengan dunia sains. Pokoknya tempat ini cocok banget untuk liburan keluarga yang edukatif tapi tetap menyenangkan. Jadi, jangan sampai ketinggalan.